Sobat Edukasi dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih bersama saya dan rekan saya dalam forum diskusi analisis SWOT. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang luar biasa dan yang terhormat kepada Ibu Winindya Sari, PSPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Adapun kelompok kami yaitu kelompok Nafi yang terdiri dari Noviani, yaitu saya sendiri dengan NPM 3061956001 dan rekan saya Latifah Dinar dengan NPM 3061956091, yang dimana kami di sini akan membahas dan menganalisis SWOT pada 5 kasus yang sudah disebutkan. Analisis SWOT itu sendiri yaitu analisis yang terjadi pada faktor internal maupun faktor eksternal pada seseorang maupun sebuah organisasi. Adapun teknik ini terdiri dari 4 unsur, yaitu adalah strength, yaitu kekuatan, yang dimana merupakan kelebihan atau kekuatan yang ingin kita miliki dan dapat menghasilkan sesuatu yang positif. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Nah, di mana unsur kekuatan yang ada pada diri sendiri penting juga untuk mengetahui kelemahan apa yang kita miliki ataupun organisasi yang sedang kita dirikan. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang, yang dimana peluang yang bisa kita dapatkan berdasarkan kelebihan dan kelemahan pada diri kita atau organisasi yang sedang kita dirikan. Yang keempat adalah threat, yang dimana threat ini adalah sebuah tantangan, merupakan ancaman atau hambatan yang menghalangi kita dalam berusaha melakukan sesuatu. Untuk menemukan aspek ini, kita harus bisa melihat kelemahan yang ada pada diri kita sendiri ataupun organisasi yang sedang kita bentuk. Baik, kita akan mulai analisis SWOT pada kasus yang pertama, dimulai dengan strength terlebih dahulu atau kekuatan, yang dimana kekuatan dari kasus pertama tersebut adalah sekolah yang memiliki nilai akreditasi B, kemudian masyarakat yang mendukung terhadap sekolah tersebut, yang ketiga memiliki lahan seluas 2 hektar, dan yang keempat kepala sekolah yang dikenal mempunyai kepribadian yang baik, yang kelima sekolah ini juga terus berusaha meningkatkan kualitas terkait dengan 8 standar nasional pendidikan atau yang disebut juga dengan SNP yang diberlakukan oleh pemerintah. Yang terakhir, guru mempunyai semangat dan disiplin yang tinggi. Nah, adapun weakness atau kelemahan pada kasus pertama ini adalah yang pertama, rata-rata siswa belum menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Yang kedua, guru masih jarang menggunakan lembar pengamatan untuk memantau proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, orang tua siswa sebagian besar bekerja sebagai seorang guru. Yang keempat, kegiatan yang melibatkan kerjasama antar guru dan karyawan juga jarang terjadi. Dan yang kelima, guru jarang mengembalikan hasil pekerjaan siswa. Ya, terima kasih kepada Latifah Dinar, dan di sini saya akan kembali mendiskusikan tentang opportunity atau peluang pada kasus pertama, yang dimana sekolah terletak di pinggir kota, dan yang kedua dana BOS sudah terkelola dengan baik. Yang selanjutnya adalah threat atau ancaman. Yang pertama adanya lembaga swadaya masyarakat yang mengancam sekolah, dan yang kedua adalah penentuan KKM tidak berdasarkan ketentu. Baik, selanjutnya kasus yang kedua. Kasus yang kedua kita bahas kekuatannya terlebih dahulu atau strength. Yang pertama, sekolah tua yang sudah lama dikenal masyarakat. Kemudian yang kedua, memiliki fasilitas sarana dan prasarana cukup lengkap pada zamannya. Yang ketiga, sudah melaksanakan kurikulum 2013 atau K13 pada tahun 2017-2018 dan menyusun perangkat pembelajaran oleh seluruh guru. Nah, itu adalah kekuatan dari kasus yang kedua. Adapun kelemahannya adalah yang pertama, masih ada guru yang mengajar dengan metode konvensional, belum mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, belum memanfaatkan informasi, hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, guru belum menggunakan teknologi dan kurang menguasai perkembangan berbagai teori belajar.
Dan yang keempat atau yang terakhir adalah guru masih diskriminatif terhadap peserta didik atau siswa. Iya, dan untuk kasus kedua ini opportunity-nya atau peluangnya adalah yang pertama, kepala sekolah sering mengikuti pertemuan KEPSEK dan diklat KEPSEK yang dilaksanakan oleh dinas setempat, dan yang kedua adalah dukungan komite sekolah juga sudah cukup sangat baik ya. Dan adapun threat atau tantangan pada kasus kedua ini yaitu sebagian besar orang tua peserta didik sebagai guru tani yang berpenghasilan cukup rendah. Baik, kita beralih ke kasus ketiga. Nah, kasus ketiga, kekuatan dari kasus yang ketiga ini adalah yang pertama, sekolah yang terletak di pinggir kota. Kemudian akses menuju sekolah yang sangat mudah karena terletak di pinggir jalan raya. Juga banyak pohon dan tumbuhan di halaman sekolah hingga membuat nyaman warga sekolah. Yang keempat, memiliki taman yang terletak di depan masing-masing kelas. Nah, adapun kelemahan dari kasus ketiga ini adalah letak sekolah yang di pinggir jalan raya yang ramai sehingga sering terjadi kecelakaan. Kemudian pembelajaran IPA terpadu di sekolah ini hanya teori saja, tidak ada praktik. Nah, alat-alat praktikum yang masih banyak kurang dan juga rusak. Kemudian koleksi buku pelajaran dan bacaan lainnya di perpustakaan masih kurang. Dan yang kelima, beberapa kelas juga belum memiliki jaringan listrik, serta yang terakhir, media yang digunakan guru dalam pembelajaran juga masih sangat sedikit. Baik, kasus keempat, kita mulai dengan kekuatan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, sekolah terletak di pusat kota Nusantara dengan lahan yang cukup luas. Kemudian yang kedua, sekolah swasta yang mendapat adiwiyata nasional dan hibah lainnya. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekolah terawat dengan baik sehingga terlihat bersih dan asri. Kemudian kelemahan dari kasus keempat ini adalah yang pertama, guru pada proses belajar mengajar atau pembelajaran guru masih sangat monoton. Kedua, guru kurang menggunakan media pembelajaran. Yang ketiga, kemampuan guru menyampaikan persepsi sangat rendah. Juga yang terakhir atau yang keempat, proses pembelajaran guru masih kurang baik dalam penggunaan metode maupun pengelolaan kelas dan perlu ditingkatkan lagi. Dan yang terakhir, kasus yang kelima, kekuatan dari kasus yang kelima ini adalah yang pertama, sekolah adiwiyata nasional yang terletak di tengah kota. Yang kedua, beberapa guru sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau disebut juga dengan TIK. Yang ketiga, ketersediaan sarana TIK yang cukup memadai sehingga mendukung kelancaran proses pembelajaran di kelas. Dan yang keempat, sumber dana sekolah berasal dari dana BOS dan komite sekolah serta telah dikelola dengan sangat baik. Tentunya sangat menarik ya pembahasan kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai opportunity and threat pada kasus kelima, yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu kekuatan dan kelemahan pada kasus ini. Dan saya akan melanjutkan nih untuk peluang dan hambatan dari kasus ini. Opportunity atau peluang dari kasus kelima ini, yang pertama adalah animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut cukup tinggi. Yang kedua, masyarakat mendukung program sekolah dengan baik. Dan yang ketiga, bupati ataupun wali kota melarang keras untuk menarik uang iuran, sumbangan dan sejenisnya pada orang tua. Dan yang tergolong threat atau hambatan pada kasus kelima ini yaitu hampir semua pekerjaan administrasi, khususnya yang berhubungan dengan teknologi informasi dan urusan kepegawaian, ditangani langsung dan diselesaikan oleh guru. Adapun kesimpulan dari analisis SWOT terhadap 5 kasus yang sudah kita diskusikan, yang dimana yang pertama adalah kepala sekolah wajib memiliki kompetensi yang baik. Yang kedua, guru dan pihak terkait harus mempunyai semangat dan kedisiplinan tinggi. Dan yang pasti adalah no diskriminasi terhadap anak. Yang ketiga adalah dukungan komite dan orang tua juga sangat diperlukan. Dan yang keempat adalah akreditasi sekolah tersebut harus selalu ditingkatkan. Mungkin itu saja yang bisa kami simpulkan dari hasil diskusi kami terhadap 5 kasus tersebut.
Dan terima kasih kepada Ibu Tri Winendiasari, PSPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Pendidikan. Terima kasih juga kepada Sobat Edukasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.